Ikutlah para jin ke dalam gelombang rasa. Kami ajak merasakan getar aliran energi esoteri, karena memang esoteri ini pantas untuk kita bagi. Biarkan mengalir dalam sanubari para jin sekalian. Ana kitung rumeksa ing wengi, teko hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala gunaning wong luput. Geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami, guna duduk pan sirna. Ikutlah para jin ke dalam gelombang rasa. Kami ajak merasakan getar aliran energi esoteri, karena memang esoteri ini pantas untuk kita bagi. Biarkan mengalir dalam sanubari para jin sekalian. Energi yang terpendar-pendar ke sekeliling tubuh dan dimensi nyata maupun dimensi maya sekeliling Anda sekalian. Ikutlah dalam gelombang rasa tersebut. Jangan heran apabila Anda seperti terasa bergelombang. Ada hiung yang menggoyang sir tubuh Anda. Lalu kemudian seperti ada energi yang menghentak. Mungkin serasa meruqyah, membersihkan jiwa raga sanubari kita semua. Karena tuah, tilam, upih sang pembawa energi keharuman, ketentraman jiwa, dan energi pamor singkir yang siap menyingkirkan semua penghalang, semua sisi-sisi negatif yang akan menghalangi kesuksesan para jin sekalian. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk para jin sekalian. Gus, tadi kita sedikit merasakan gelombang energi esoteri yang terpendam di dalam sebilah pusaka yang namanya dapur tilam upih dengan pamor singkir. Pamor singkir. Tadi sedikit kita ajak para jin untuk ikut merasakan daya.
tentunya memang setiap orang mempunyai sensasi yang berbeda-beda. Betul. Tapi mungkin tidak terlalu jauh. Ya karena tergantung dari gelombang tubuh yang melihat terjadinya resonansi itu kan apabila ia menerima, apabila ada jalinan antara gelombang tubuh yang dia miliki atau seseorang miliki dengan gelombang energi yang kita pancarkan di sini. Apalagi tadi kita mulai dengan Kidung Rumekso Ing Wengi, karya legendaris Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang mana kalau kita umum baca Kidung Rumekso Ing Wengi umumnya dijadikan kidung ruqyah atau mantra penghilang bala, penghalau bala dan segala macamnya. Itu tadi yang terasa seperti ada. Maka kalau itu sebagian di antara manfaat dari Kidung Rumekso Ing Wengi itu adalah untuk menolak bala, menolak pagebluk. Sementara di keris ini ada pamur singkir, artinya menyingkirkan hal-hal yang negatif pada diri atau pada lingkungan atau pada bangsa dan negara kita. Maka memungkinkan luar biasanya kita merasakan menerima pantulan energi yang terpancarkan dari keris, berikut juga dari gelombang energi Kidung Kanjeng Sunan Kalijaga yang sampean tadi lantunkan itu. Betul, karena memang kebetulan Tilam Upih adalah termasuk dapur sejuta umat dan boleh dikatakan mempunyai sebuah kewajiban bagi masyarakat Jawa saat itu selain brojol, kemudian jalak Sangutumpeng, jalak Tilam Sari. Nah, Tilam Upih juga termasuk dapur yang wajib dimiliki. Kenapa? Karena tadi filosofi yang terkandung di dalamnya, harapan yang terkandung di dalamnya adalah semoga yang memegang itu mendapatkan tempat yang layak dan ketentraman. Utamanya adalah ketentraman dalam rumah tangga dan ketentraman di dalam bermasyarakat. Maka dapatkanlah tilam, singkirkanlah pagebluk-pagebluk yang ada. Semoga pula dengan resonansi yang kita jalin dengan Kidung Rumekso Ing Wengi dapat karomah dari Kanjeng Sunan. Insya Allah sirna pula segala malapetaka, segala cobaan ujian bangsa kita yang mungkin masih menjadi PR besar. Ya, semoga sengkarut masalah itu semuanya terurai dan mendapatkan jawaban. Betul sekali. Dan ini juga kepada para jim, berulang-ulang kita sampaikan bahwa di bilah keris itu ada doa yang sifatnya dekoratif. Doa yang sifatnya dekoratif, yang satu dipahatkan pada rancang bangun atau dapur, ditempatkan di situ. Satunya lagi ada pada pamor. Saya katakan doa dekoratif karena rancang bangun atau dapur itu dibentuk dengan harapan-harapan yang disematkan seperti yang kita bahas. Berikut juga pamor atau guratan-guratan yang ada pada bilah keris. Nah, seperti tadi singkir, harapannya untuk menyingkirkan sesuatu. Artinya apa? Sebilah keris adalah sebuah media doa, harap untuk menyampaikan pengharapan kita kepada Sang Pencipta. Jadi jangan disalahartikan bahwa ini hanyalah media atau mungkin bahasa Arabnya bagian dari wasilah ya, untuk mencapai sesuatu. Kita kalau berbicara wasilah, mengalap berkah gitu ya, dalam kitab-kitab pesantren ya kita tahu wasilah itu apa sih? Alat gitu. Wasilah itu ya alat penyambung kan? Alat penyambung, penyentera ya. Alat penyambung contoh ya. Alat usaha gitulah. Iya. Bagian jadi dari untuk usaha. mencapai sesuatu kita butuh sesuatu. Oh iya. Kan begitu. Untuk mencapai Allah umpamanya kayaknya kok kita ini manusia terlalu banyak dosa, maka kita berwasilah ke Kanjeng Nabi sebagai manusia yang sudah disucikan. Maka kita bertawasul kepada Nabi, mudah-mudahan kan gitu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan bertawasul atau ngalah berkah terhadap orang yang hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau dalam Asy-Syafi'iyah itu kan tidak ada masalah. Berikut juga dengan benda-benda. Faktanya kita umumnya sedikit ini bukan menggurui para jim ya, sedikit. Nabi Zakaria itu berdoa karena beliau tidak punya anak ya, berdoa di tempatnya Siti Maryam yang kiai saya menafsiri bahwa itu Nabi Adam mengalami berkah pada tempat, sehingga akhirnya Allah
mengabulkan doanya. Begitu juga dengan benda-benda yang gitu seperti keris ya. Kita jangan lihat dulu bahwa di dalam keris itu ada apa-apa. Jangan. Betul. Bahwa di keris ini dibuat oleh sang empu penuh dengan daya cipta. Ingat, daya cipta. Artinya pengharapan penuh dengan laku tertentu, maka di situ ada energi. Mungkin lebih tepatnya meta energi sehingga menggumpal di situ. Apabila bahasan ini apabila ketika melihat kepada ilmu metafisika modern, seolah-olah saya hebat ya, saya hanya baca untuk apa? Untuk mempermudah pemahaman bahwa dalam benda-benda yang dicipta secara khusus penuh daya cipta, menurut Kiai Haji Bahauddin Mutahari, seorang tokoh di Madura yang menulis dan beliau seorang fisikawan, maka di situ juga ada energi dari doa itu, ada di situ. Makanya ini juga ditempanya dengan ada condong leleh. Coba perhatikan ini ya. Lah betul. Posisi. Kemudian tadi waktu jenengan hidung ya, satu selain condong leleh, saya perhatikan juga di situ ada lekukan ternyata. Itu nggak lurus. Ada lekukan. Oh ya, ada sinandinya juga ya. Ada sinandi. Artinya ada doa yang sir. Ya, doa sir atau mungkin penggambaran kepada kita untuk tidak jumawa. Betul, kan begitu. Bahwa kita itu bahwa kita itu seksi tapi tidak menampakkan keseksiannya, bahwa kita beramal baik tapi tidak menampakkan bahwa kita itu orang baik. Sedap. Barangkali di antara maknanya seperti itu. Iya. Itu bahasanya sama itu tadi dapat dari mana tadi? Wangsit. Baik, demikian ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya, pelajaran selain tujuan utamanya adalah untuk mencintai tradisi budaya warisan leluhur kita. Ternyata ada motivasi Golden Wish. Ya. Wow. Di karya Adiluhung Kris itu. Nek rangono ya ra diakui kalau UNESCO rek. Ya, baik. Tilam Upih adalah jimat leluhur. Jimat leluhur top markotop amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.